Pemirsa, pernyataan Presiden Jokowi soal dirinya memiliki data intelijen lengkap sehingga tahu kemana arah partai politik menuai polemik. Bukan soal data intelijennya saja, tapi juga soal mengapa Presiden secara gamblang menyampaikan hal ini kepada publik. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, serta analis politik Adi Prayitno. Selamat malam, Bang Usman, Mas Adi. Selamat malam, Zilvia. Baik, oke. Keduanya sudah bergabung, saya akan ke Bang Usman terlebih dahulu. Bang Usman, jadi koalisi masyarakat sipil menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik. Apakah ini dasarnya adalah Undang-Undang Intelijen Negara sehingga itu disebut menyalahgunakan? Ya, betul sekali. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, di mana di sana dikatakan bahwa azas penyelenggaraan intelijen negara itu harus berdasarkan azas-azas profesionalitas, kerahasiaan, netralitas, dan objektivitas. Nah, dalam konteks pernyataan Presiden dikeluarkan, itu tidak ada kandungan yang sifatnya menyangkut tugas-tugas intelijen negara, misalnya untuk melakukan deteksi, termasuk antisipasi terhadap kejutan-kejutan strategis dalam bidang keamanan nasional. Keamanan nasional itu bisa misalnya untuk Badan Intelijen Strategis TNI untuk kalau ada musuh asing gitu ya, atau kalau intelijen negara, Badan Intelijen Negara misalnya untuk mengantisipasi musuh dari luar negeri, atau kalau ada gangguan keamanan dalam negeri misalnya Badan Intelijen Keamanan Polri. Nah, kehidupan partai politik itu tidak ada urusannya dengan keamanan nasional. Itu murni merupakan urusan kehidupan sosial politik. Nah, Presiden, atau dalam hal ini Jokowi, meskipun menjabat Presiden, ia adalah petugas partai politik, khususnya PDIP. Dan anaknya sedang digadang-gadang di dalam politik praktis. Karena itu, pernyataan itu berpotensi untuk membawa indikasi kuat intervensi politik Presiden dalam kehidupan politik dengan menyalahgunakan intelijen negara gitu. Jadi saya kira seharusnya Presiden tidak membuka, setidak-tidaknya Presiden kalaupun menerima informasi intelijen tentang kehidupan sosial politik atau aktivitas gerak-gerik termasuk internal partai politik, seharusnya itu tetap menjadi kerahasiaan. Seharusnya tetap diletakkan dalam prinsip-prinsip netralitas, ketidakberpihakan. Jadi azas-azas itu saja tampaknya itu dilanggar. Jadi wajar apabila ada pandangan dari kalangan koalisi masyarakat sipil bahwa Presiden menyalahgunakan kekuasaan, yaitu kewenangan intelijen negara untuk kepentingan politik praktis. Nah, ini yang saya kira harusnya diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 1. Kalau Komisi 1 dan partai-partai politik merasa itu adalah pernyataan yang wajar, ini memunculkan pertanyaan publik, ada apa dengan partai-partai politik DPR, sehingga seolah-olah enggan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap intelijen negara. Baik, ditahan dulu sampai di situ Bang Usman. Tadi Anda mengatakan ya, kalau tahu saja ya tidak apa-apa, tapi ketika itu dipublikasikan bahwa Presiden tahu dan memiliki dan juga tahu kemana arah partai politik, Mas Adi, menurut Anda apa motif Presiden harus menyampaikan itu secara gamblang bahwa ia punya data intelijen dan tahu kemana arah parpol? Saya kira dua hal, Mbak Zilvia. Pertama, pastinya seorang presiden itu mendapatkan begitu banyak input, begitu banyak masukan dari kanan kiri, bisa dari partai, dari intelijen gitu ya, terkait dengan situasi politik termasuk bagaimana kondisi partai. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, elit-elit partai ini kan juga berkawan dengan polisi, dengan tentara, dengan kejaksaan gitu ya, bahkan dengan BIN juga, polisi juga, satu sama yang lainnya, para politisi itu berkawan ya. Jadi sebenarnya satu sama yang lain, bahkan informasi partai tanpa melalui presiden sekalipun, semua orang juga sudah tahu bagaimana konflik di internal, bagaimana panggung depan dan panggung belakangnya ya yang disampaikan secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sepertinya Presiden ingin menunjukkan kepada publik, sekalipun bukan ketua umum partai, bukan berarti Presiden ini tidak tahu tentang struktur, tentang kekuatan, tentang anatomi, dan bahkan tentang bagaimana internal partai politik tertentu. Artinya Presiden ingin tunjukkan juga kepada publik bahwa dengan data-data yang dimiliki, dengan informasi yang dimiliki, ya Presiden sebenarnya bisa melihat dari dekat bagaimana konfigurasi politik di internal partai tentu terkait dengan pemilu di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu partai-partai ini secara langsung sebenarnya
cukup dilihat oleh presiden dari dekat melalui helikopter views gitu ya, di mana gerak, tingkah dan perilaku politik mereka itu ya dalam radar pemantauan presiden. Oleh karena Oke. itu ya tentu partai politik pastinya merasa was-was, merasa tidak nyaman karena setiap gerak politiknya sudah terpantau secara Ya. transparan oleh presiden, termasuk bagaimana anatomi dan kepentingan politik mereka. Oke. Apalagi misalnya disampaikan secara terbuka ini kejeroan setiap partai diketahui. Ini kan juga menjadi penegas bahwa partai-partai di negara ini yang mau ikut pemilu tak ada satupun yang luput dari perhatian presiden. Iya, Apalagi iya. pada saat yang bersamaan ya Mbak Sylvia, kita tahu memang partai politik di negara ini kan sering menjadikan presiden itu sebagai tempat untuk melakukan konsultasi, minta masukan, minta petua terkait dengan pilpres gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini yang saya sebut sebagai suatu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu kemudian ketika presiden kenapa harus menyampaikan ini kepada publik. Ya. Itu yang kemudian seakan-akan ada ini ada Betul. indikasi, ada Itu dia intervensi ya. terkait dengan kepentingan di 2024. Betul. Jadi kenapa harus disampaikan kepada publik? Apakah karena presiden ingin memberitahu kepada orang atau selama ini orang-orang yang mungkin menganggap dia tidak tahu apa-apa, atau presiden justru ingin dalam tanda kutip mengatakan kepada partai politik bahwa ia tahu segalanya sehingga kalian harus berhati-hati. Apakah seperti itu? Nanti kita akan urus lebih jauh pemirsa. Kita harus sudah terlebih dahulu untuk mengikuti azan maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya. Baik, kembali lagi ke Bang Usman dan juga Mas Adi. Bang Usman, kalau kita dengar tadi dari PKS, tidaknya dari PKS ya, mengatakan bahwa tidak ada beban ya, itu memang Presiden pasti punya data intelijen. Nah, kenapa koalisi masyarakat sipil menyimpulkan Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik? Karena kan punya, tahu kemana arah partai politik, tapi kan belum tahu, belum tentu menggunakannya untuk kepentingan politik Presiden. Ya. Nah, yang belum dipahami oleh mereka adalah bahwa badan-badan intelijen negara itu bukan alat presiden, tetapi alat negara. Fungsinya untuk memberikan informasi kepada kepala negara sebagai pengguna tunggal, sebagai single user. Jadi bukan untuk konsumsi publik. Kalau untuk konsumsi publik namanya analisis politik, bukan analisis intelijen yang mengandung kerahasiaan, yang mengandung sumber-sumber yang mungkin tidak bisa diketahui oleh media massa atau dari media massa. Nah, hasil keluaran dari analisis intelijen tersebut dituangkan di dalam kebijakan publik di sektor keamanan nasional. Jadi misalnya untuk mendeteksi atau menciptakan sistem peringatan dini terkait dengan keamanan nasional. Saya ambil contoh keamanan dalam negeri maupun keamanan luar negeri. Keamanan dalam negeri misalnya diurus oleh Badan Intelijen Keamanan Polri, BIK, atau keamanan katakanlah luar negeri baik oleh Badan Intelijen Negara maupun dalam konteks perang atau tempur itu oleh Badan Intelijen Strategis. Tidak ada urusannya dengan kegiatan politik praktis dari partai-partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 di sana dikatakan informasi-informasi intelijen yang digali itu adalah yang dilakukan informasi yang terkait dengan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang terkait dengan tindakan misalnya terorisme atau separatisme atau spionase atau sabotase yang mengancam keamanan, kedaulatan dan keselamatan negara. Jadi bukan kegiatan partai politik, apalagi internal partai politik. Saya ambil contoh lagi yang paling konkret. Hanya 2 pekan sebelum putaran kedua pemilihan presiden pada tahun 2004, terjadi peledakan kedutaan besar Australia. Di depan kedutaan Australia maksud saya. Itu tanggal 9 September. Pemilu pencoblosan itu tanggal 20 September. Nah, jangan sampai nanti intelijen negara kita dan presiden sebagai pengguna tunggal dari intelijen negara justru lebih menyoroti masalah-masalah kehidupan internal partai politik, terutama yang mungkin menjadi lawan-lawan politiknya, ketimbang benar-benar melakukan sistem deteksi dini keamanan nasional dan peringatan dini terhadap kemungkinan-kemungkinan gangguan keamanan seperti peledakan bom di depan kedutaan Australia. Jadi ini yang mungkin belum dipahami gitu. Jadi seolah-olah intelijen itu seperti informasi politik saja. Tidak, ini informasi yang ada hubungannya dengan ancaman-ancaman keamanan nasional. Baik ancaman yang sifatnya potensial maupun ancaman yang sifatnya nyata, iminen gitu. Untuk apa? Bukan untuk kemudian intelijennya dikerahkan menangkap orang misalnya, melainkan sebagai masukan bagi presiden untuk menyusun kebijakan strategis, kebijakan nasional, termasuk misalnya mendorong Polri untuk melakukan tindakan-tindakan justisial, tindakan-tindakan hukum, entah itu melakukan penyelidikan atau penyidikan atau penangkapan, penahanan terhadap seseorang atau kelompok orang yang katakanlah tengah melakukan
tindak pidana terorisme seperti sebelum pemilihan presiden 2004. Baik. Pembunuhan Munir itu juga terjadi tanggal 7 September 2004. Itu kurang dari 2 pekan sebelum hari pencoblosan pemilihan presiden. Jadi justru dalam kasus pembunuhan Munir bahkan pejabat-pejabat intelijen terlibat di dalam pembunuhan itu. Nah, jangan sampai ini berulang lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi intelijen negara kemudian digunakan atau melaksanakan fungsi-fungsi domestik, fungsi-fungsi kontrol politik terhadap oposisi, baik itu oposisi partai maupun oposisi non partai gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya dihindari. Jadi pandangan-pandangan tadi seperti dari PKS saya kira belum memahami konsep intelijen negara dan belum memahami undang-undang intelijen negara. Meskipun dalam kasus presiden saya ragu ia tidak memahami, saya yakin ia memahami. Yang terlihat justru nuansa politik yang lebih kental gitu, karena ia seperti ingin mempengaruhi proses secara dan hasil pemilu. Secara politik, apakah Mas Adi juga membaca ini adalah pesan dari presiden kepada lawan politiknya, Mas Adi? Ya sebenarnya presiden itu ingin kasih tunjuk di depan relawan dan kepada halayak publik bahwa ya Jokowi ini tahu banyak lah tentang dinamika dan konstelasi politik di internal partai. Oleh karena itu tentu pergerakan partai-partai yang ada di Indonesia menuju pemilu 2024 pastinya bisa dilihat secara transparan, bisa dilihat oleh Jokowi gitu ya, terkait dengan bagaimana arah dan kepentingan politik mereka. Karena seringkali memang para politisi kita itu panggung depan dan panggung belakangnya selalu bertolak belakangan. Misalnya satu sisi menyatakan dukung poros politik tertentu, tapi pada saat yang bersamaan di internal partainya justru berbelok arah demi kepentingan yang lain. Ini ya kan yang sebenarnya ingin disampaikan secara terbuka oleh presiden ya. Mbak Sylvia, bagi saya kalau presiden tahu banyak tentang kondisi partai ya, saya kira semua orang sudah tahu ini. Ketua umum partai, semua orang di negara ini yang menganggap itu lumrah. Yang menjadi ramai itu karena memang ini kenapa disampaikan secara terbuka, seakan-akan bahwa presiden ini kan ingin ngasih satu sinyalmen bahwa sebagai presiden tentu saja Pak Presiden ini adalah orang yang cukup powerful, orang yang cukup paham yang cukup tahu bagaimana peta kepentingan politik ya menuju 2024 yang akan datang. Oleh karena itu pesan politik sederhananya adalah bahwa ya Jokowi sekalipun bukan ketua umum partai, tapi saya kira bisa menyaksikan dari dekat bagaimana kepentingan partai yang akan bertanding di 2024. Saya kira di situ petannya. Baik, kalau begitu kita lihat ya kemana ini sebetulnya tujuan Presiden menyampaikan hal tersebut. Terima kasih Mas Adi dan juga Bang Usman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.